Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Ambarista, NIM A520180035 dari mahasiswi semester 4 PG PAUD UMS. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat bahan atau alat yang digunakan dalam pembelajaran, terdiri dari materi, metode-metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi dalam pembelajaran tersebut. Saya menggunakan bahan ajar dengan tema binatang dengan subtema hewan peliharaan. Nah, indikator yang saya gunakan yaitu kognitif. Dalam kognitif, anak akan mengetahui tentang ciri khusus dalam hewan peliharaan, yaitu cara mencari makan, suara, cara berkembang biak, dan dari bulu ataupun sebagainya. Nah, di sini saya akan mengenalkan hewan peliharaan terlebih dahulu, yaitu yang saya gunakan adalah hewan peliharaan kucing, dan saya akan menggunakan lagi hewan kelinci. Dan alat-alat yang saya gunakan dalam bahan ajar yaitu ada krayon dan sketsa gambar hewan peliharaan yaitu kelinci dan kucing. Nah, dalam pembelajaran ini pertama nanti saya akan menjelaskan tentang hewan peliharaan itu apa ya, pengertiannya hewan peliharaan itu apa. Misalnya jawabannya hewan peliharaan itu hewan kesayangan, hewan peliharaan itu yang dipelihara di rumah. Nah, kayak gitu. Dan saya nanti akan menjelaskan terus ciri-ciri hewan peliharaan itu apa aja ya. Bulunya warnanya putih, kemudian bisa mencari makannya ikan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya nanti akan memberikan gambar kepada anak, sketsa gambar untuk anak mewarnai hewan peliharaan, yaitu terserah dia mau mewarnai hewan peliharaan kucing ataupun kelinci sesuka hatinya, dan mewarnainya dengan bebas, mau warna merah, kuning, ataupun hijau. Karena dalam membebaskan, anak akan mampu mengembangkan secara lebih cepat pengetahuannya tentang ini kalau warna kucing itu warnanya putih, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Matanya kelinci itu putih. Nah, kelinci itu makannya wortel dan sebagainya. Berarti kan anak akan tahu mengenal hewan peliharaan secara detail tentang kelinci ini seperti ini ciri-cirinya dan sebagainya. Setelah mewarnai, anak nanti akan menceritakan kegiatannya dan kegiatan dalam mewarnai dan menceritakan ciri-ciri hewan peliharaan tersebut. Nah, dalam aspek-aspek bahan ajar di sini kan ada 6: fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosi, dan lain sebagainya. Dalam aspek 6 itu anak itu mengenal macam-macam hewan peliharaan tadi. Kemudian dalam fisik motorik anak mengenal bahan, mengenal hewannya, bagian-bagiannya. Kemudian dalam kognitif anak akan melakukan pewarnaan secara sendiri dengan bebas mewarnai warna-warna hijau, kuning, putih, oranye, ataupun sebagainya. Dalam bahasa itu anak mengenal suara kucing, misal meong, meong, oh itu suara kucing. Dia itu mengenal bahasanya, mengenal hewan peliharaan secara menyeluruh. Kemudian sosial emosi, anak mewarnai hewan sesuai yang ia mau, dan anak menghargai temannya. Misal temannya warna ini warna merah, anak itu warna kuning, itu enggak masalah, dia akan menghargai. Kucing itu warnanya
bermacam-macam, berarti nggak harus warna putih ataupun warna hitam gitu. Kalau seni, anak nanti akan menceritakan, misal dia ditanya, aku tadi mewarnai hewan kucing, kucing itu suaranya meong, warnanya itu coklat, aku punya di rumah. Kalau kucing itu makannya ikan dan lain sebagainya. Dari situ anak akan mengetahui, akan berkembang kognitifnya secara menyeluruh, akan berkembang secara pesat, dan anak nanti akan tahu kalau pas di rumah ataupun ditanya hewan peliharaan itu apa aja, dia akan menjawab kucing, kelinci dan lain sebagainya. Kalau makannya apa, nanti anak akan menjawab dan sebagainya. Dia akan tahu ciri khusus ataupun ciri-ciri lainnya dari hewan peliharaan itu, anak akan mengetahuinya. Nah, langsung saja cara-caranya dalam pembelajaran bahan ajar ini saya akan mencontohkan dalam bahan ajar. Nah, nanti anak itu akan mewarnai hewan peliharaan dalam gambar ini dia suka hatinya. Misal warnanya ini warna putih dan warna oranye, dia akan mewarnai sendiri. Contohnya gini. Nah, anak akan bebas mewarnai apa saja yang ia inginkan, ataupun nanti bisa menggunakan alat lain, misal dengan cara mewarnainya dengan kayak pensil warna ataupun spidol, ataupun dengan cara memberikan cat air ataupun lain sebagainya. Anak akan membebaskan. Nah, sekarang ini saya menggunakan krayon untuk mewarnai kucing. Mengapa dibebaskan dalam mewarnai hewan peliharaan? Karena anak kan mempunyai keinginan sendiri-sendiri, kayak warna merah ataupun warna kuning. Nanti anak akan bercerita, aku ingin warna merah, soalnya kucing kan ada warnanya, warna merah juga ada, warna kuning juga ada. Dia akan mempunyai imajinasi atau khayalan tersendiri tentang hewan peliharaan itu seperti apa dan bagaimana. Anak itu akan mampu dengan sendirinya, dengan imajinasinya, mengutarakan apa yang ia inginkan.
Nah, sedangkan yang kelinci dia akan mewarnai warna oranye, misalnya oranye semua bisa. Anak itu akan berimajinasi itu tadi tentang hewan peliharaan dengan warnanya tersendiri, sehingga nanti anak akan tahu, oh hewan kelinci itu bermacam-macam warnanya ada putih, nggak selalu warna putih atau lain sebagainya. Contoh yang saya mewarnainya, nanti anak dibebaskan dan dia akan menceritakan, oh ini kelinci memiliki bulu, memiliki telinga yang panjang, terus mempunyai 4 kaki dan mempunyai warna mata yang indah. Sedangkan kucing itu imut ataupun dia mempunyai kumis dan suaranya tuh meong-meong seperti itu. Anak akan menceritakan apa yang ia lihat dan ia dengar dalam pembelajaran tadi. Setelah mewarnai selesai, yaitu ada kelinci dan kucing tadi, anak akan menceritakan tentang hewan peliharaan yang ia warnai tadi. Misal ini kelinci, aku mempunyai kelinci, nama kelinciku namanya Milo. Nah, kelinciku itu suka makan wortel. Dia mempunyai telinga yang panjang, ada 2, kemudian mempunyai kaki 4. Makan kesukaannya itu wortel. Kalau ia ataupun sayuran, tapi dia sering makan wortel karena kesukaannya adalah wortel. Nah, setelah itu anak akan menjelaskan lagi tentang hewan peliharaan, yaitu tentang tentang kucing. Misal ini, aku punya kucing namanya Ciko. Nah, suaranya meong meong meong, warnanya kuning, terus putih dan oranye. Warnanya itu perpaduan karena kucing itu imut. Nah, kalau makan itu makannya ikan ataupun makannya pakai kucing itu yang bermacam-macam itu. Nah, di rumahku ada kucing, aku mempunyai kucing 2 di rumahku, seperti itu. Anak akan menjelaskan yang telah ia lakukan tadi. Misal dalam pembelajaran itu anak akan menceritakan, pas misal saya bertanya kepada anak, bagaimana tadi pembelajarannya? Ya, saya pembelajarannya, iya saya paham, aku mengetahui tentang hewan peliharaan, ada kucing, ada kelinci. Terus kelinci itu makannya wortel, kalau kucing makannya ikan. Kemudian suaranya kucing itu meong meong. Kemudian kalau kelinci itu matanya bagus, penglihatannya tajam dan lain sebagainya. Anak akan menceritakan sehingga anak itu akan mampu dalam mengetahui perkembangan tentang hewan peliharaan tersebut. Nah, dalam bahan ajar ini kayak alat untuk digunakan anak itu sebagai arahan atau sebagai alat untuk anak itu bisa mengenal hewan peliharaan
yang ia miliki atau ia ketahui. Oleh karena itu, dalam menggunakan bahan ajar itu yang mudah, yang sesuai dengan umurnya, sesuai perkembangannya. Misal 5 tahun atau sampai 6 tahun, itu perkembangannya sesuai. Bahan ajarnya yang sesuai. Misal kalau bahan ajarnya susah, anak itu akan tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, akan bingung bagaimana cara-caranya. Walaupun dikasih tahu, dia itu akan sulit memahami, sehingga anak itu tidak bisa mengembangkan perkembangannya secara maksimal, atau imajinasi ataupun kognitif dan lainnya. Anak akan kesulitan dalam perkembangan tersebut. Nah, sekian dari saya tentang bahan ajar, tentang pembelajaran di dalam kelas. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata atau salah kata dan penjelasan tentang bahan ajar kurang atau sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.